Assalamualaikum, kembali lagi di Podcast. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu adalah Kak Riri. Apa kabar Kak Riri? Alhamdulillah baik. Ya, jadi Kak Riri ini ya, sebelumnya mungkin yang belum tahu, Kak Aurel ini dia itu sering banget nontonin video Kak Riri di rumah. Oh gitu. Iya, Nontonin yang diwawancara di YouTube. mana aja segala Ditonton. macam. Katanya nih Kak Riri ini strong banget segala macam. Karena Mau dong ketemu sayang. Ya, karena aku paling seneng sama strong woman. Karena kan gitu. menurut aku kayak semua wanita itu kuat ya, dan lebih kuat dibanding laki-laki. Kalau untuk masalah Betul, hati. Betul. Luar Untuk biasa. masalah hati itu wanita luar biasa. Itulah kelebihan. Kayak kamu nih apalagi? Wah, strong. Bisa hamilin anak 9 bulan. Keren. Sehat ya Kak Riri? Alhamdulillah, sehat. Anak-anak Kak Riri Alhamdulillah sehat juga. Sehat banget. Tadi anak-anaknya kakak ini datang 2 kesini lucu Iya, banget. anak aku ngefans banget Ya sama Bang Atta. ampun. Makanya pas di aku yang senang gitu. Oh. Anak-anak akhirnya ketemu juga sama Bang Atta. Siapa tadi namanya? Bian dan Ben. Bian. Sabian Ibni Syaki sama Sabian Ben Zidan. Oh, namanya Sabian. Iya. Siapa enggak? Benar siapa namanya? Sabian Ibni Syaki sama Sabian Ben Zidan. Oh, jadi Sabian itu adanya dulu apa? Sabian itu band kan? Iya, iya kan, tapi ya band ya? namanya awalnya terinspirasi dari nama anak aku. berarti. Cuma tulisannya baru aja tahu aku. dibedain. Oh, itu mungkin anak Oh kakak my Sabian ya? Kalau Sabian Gamus kan pakai Y, kalau anak aku pakai I. Sabian. Emang udah dibedain dari awal sih gitu. Oh, tadi waktu aku tanya namanya Sabian gitu ya. Oh, ternyata Bian itu panjangnya Sabian. Iya. Tentang awalnya bisa terbentuk ada Sabian itu Kak Riri tahu atau maksudnya pernah ikut apa Tahu namanya? banget. Tahu ikut campur di dalam situ atau kayak cuman hanya tahu aja gitu? Ya karena kan dulu kalau apa-apa selalu bilang gitu. Oh, Jadi selalu. kayak dari kan beliau nggak langsung kayak gitu kan. Jadi banyak banget usaha sama kerjaan yang dia coba gitu. Oh gitu. Kan kenal beliau udah lama banget, dari nol banget sampai di titik kayak gitu. Gitu. Emang kakak dulu waktu sama mantan suaminya pacaran dulu kan, pasti berapa lama? 8 tahun. Oh, pacaran 8 tahun. Iya, Menikahnya? 7 tahun. Oh berarti itu berapa? 15. 15 tahun. Iya, 15 tahun. Kak Riri ikut nyanyi juga gak sih? Enggak. Oh, di Sabian gak ikut nyanyi ya? Enggak, tapi awal-awal aku paling ya bantu-bantu aja sih, bantu mereka gitu. Bantunya maksudnya dalam hal? Ya pernah ikut kayak misalnya lagi bikin video, aku suka make up. Karena kan emang kita ngerintis bareng, kebetulan waktu itu aku senang make up, jadi otodidak lah belajar make up. Terus suami Sabian Gambus, aku Sabian make up gitu. Oh, ada Sabian makeup. Iya. Itu buat makeup Iya. kayak makeup artis gitu ya. Iya. Bukan mereka doang sih, aku make upin kayak pengantin Yang lain juga gitu ya? Resma itu, wisuda gitu. Ya maksudnya itu makanya kakak tahu banget lah berarti dari awalnya adanya Sabian. Tahu. Ada. Nah, gitu, aku mau nanya sampai kayak agak mau nanya gimana ya? Mau nanya apa? Saya kan kamu yang paling pengen nih. Saya undang Kak Riri, aku mau nanya katanya. Tapi dulu ikut manggung gitu gak sih? Kayak ke kota-kota gitu. Nggak pernah ikut. Oh. Pengen sih ikut, cuma nggak pernah ada kesempatan ikut. Oh, Nggak pernah ada kesempatan. mungkin kakaknya juga lagi nggak bisa gitu ya, jadi mungkin Iya, beberapa kali sih pengen kayak keluar kota gitu, kayak yang belum pernah lah pengen ikut. Cuma emang yang nggak tahu deh. Emang nggak Oke. dikasih kesempatan aja buat ikut gitu. aku langsung mau nanya aja, tapi maaf ya kak sebelumnya. Tapi aku sih kalau manggung ngajak kamu kan, Seng. Selalu ngajak kamu. Kecuali kalau Alhamdulillah. Kecuali dianya yang gak mau. bukan nggak mau beb, nggak bisa kan lagi hamil. Iya, betul. iya. Bukan dia gak mau. Dia biasanya Kan emang kalau keluar kota baiknya istri ikut, apalagi lebih dari sehari dua hari. sih ya. Iya baik. dan seru juga biasanya sambil Iya. jalan-jalan, sambil makan. Ya, kuliner gitu. Nah, oke, sekarang kita mau nanya langsung aja ke kronologinya. Dulu kan pasti maksudnya semua orang kan tahu ada berita yang nggak enak tentang, ya pasti kakak tahu juga. Iya. Itu kronologi awalnya itu seperti apa sampai akhirnya kakak memutuskan untuk maaf berpisah gitu. Nah, Seng, kan ini banyak yang bakal banyak tanya kamu. Mending kamu duduk sini. Gak apa-apa beb, ntar yang pasti nanya juga, percaya deh emang. Coba kamu duduk sini deh, Seng. Aku di situ.
Oke. Karena ini cewek. Sampai ya. pindah. Ini pertama kali loh, biasanya banget ya. Ini aku karena saking keponya pengen nanya langsung sendiri. Karena memang ini di sini kamu pengen banget ketemu Kak Riri, jadi Iya. aku co-host. Ya. Kalau feeling istri pasti kuat banget ya. Hmm. Karena aku orangnya sama mantan suami sama beliau itu percaya banget 99% lah. Semuanya kakak percaya? Percaya apapun, karena dia nggak pernah nutupin apa-apa dari aku. Apapun dia ditanya selalu jujur. Iya, dia selalu ngajarin aku jangan pernah bohong, karena kalau udah bohong sekali itu pasti ketagihan gitu. Itu aku ingat banget omongan beliau, jadi aku nggak pernah bohong sama sekali. Dan dia juga nggak pernah bohong gitu. Akhirnya ya feeling istri tahu sendiri gitu. Ada aja lah petunjuk dari Allah yang ditunjukin kalau emang mereka ada apa-apa gitu. Ya dari situ ya udah jadi tahu deh. Dan aku tanya sama beliau, ya beliau jujur sih orangnya, dia nggak pernah bohong, dia nggak ngelak, dia nggak menutupi kalau emang benar gitu. Iya. Aduh. Enggak kakak akhirnya punya feeling itu tuh pertama gara-garanya apa? Pasti kan ada sesuatu hal yang kayak mulai dari kayak gerak-gerik kah atau sebenarnya apa gitu? ada gerak-gerik, ada kecurigaan, ada, tapi aku selalu berpikir positif, nggak aku ambil pusing, nggak aku tanya-tanya, nggak aku interogasi. Jadi kayak nggak mungkin lah gitu, orang dia nggak pernah kayak gitu kok. Jadi urusan kerjaan lah gitu, berpikir positif terus, nggak pernah mikir macam-macam gitu. Jadi emang ya nggak tahu, tapi setelah ketahuan jadi ternyata dulu kayak gini gitu. Oh gitu, oh my god. Nggak, soalnya aku tuh dulu sayang pernah pertama kali ketemu, karena waktu itu Arsy kan ngefans banget sama grup Sabian. Arsy tuh suka banget sampai pernah collab. Nah itu tuh, itu udah berapa tahun yang lalu ya? Udah lama banget 2018 kayaknya ya. Iya, itu udah lama banget. Aku pengen banget padahal ikut tuh ke rumah. Nah itu aku mau nanya, waktu itu kakak itu ada apa enggak? Enggak, aku cuma dikasih bingkisan doang tuh sama produknya Bunda? Iya, sama produknya Bunda. Oh itu kakak nggak ada? Tapi akunya nggak ikut. Jadi kakak sering banget sebenarnya pengen ikut, cuman kakak nggak bisa ikut gitu. Iya, nggak bisa ikut. Aku orangnya seneng pergi-pergi sih sebenarnya. Cuma ya emang mungkin mereka dan aku juga nggak maksa karena emang kan kerjaan. Jadi mungkin kalau ikut takut repot apa gimana kali. Jadi kalau beliau bilang nggak usah ikut ya udah nggak ikut gitu. Cuman kalau anak-anak kakak tahu nggak gitu? Maksudnya kan sekarang umurnya berapa anak kakak berarti? 8 sama 6. 8 tahun. Nggak pernah lihat sosial media gitu atau dengar cerita dari sini, dari keluarga atau apa gitu, pernah nggak? Ya mungkin kalau sekilas kan, karena emang udah nggak booming banget, jadi paling pernah nanya perselingkuhan itu apa sih mami gitu. Dia nanya gitu? Karena oh my god, berarti dia baca tuh, berarti tahu maksudnya. Pernah ada yang ngomong. Apa ya, memang Aurel ini tuh memang selalu ikutin tuh semua kisah-kisah kayak gitu. Semua yang terjadi biar jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran. Jangan sampai ngerasain apa yang Jadi dia tuh selalu ngikutin dan selalu pengen ketemu. Jadi semua istilahnya berarti kakak ini kayak film layangan putus ya. Banyak sih yang bilang gitu, tapi sampai sekarang aku nggak pernah nonton. Belum pernah nonton layangan putus. Nggak berani atau kenapa? Nggak berani, takut. Karena banyak yang bilang, yang udah tahu kisah aku bilang jangan deh, orang sama banget gitu katanya gitu. Oh, jadi dibilang ini sama kayak layangan putus. Ada yang bilang sih gitu, cuma aku nggak tahu kan kayak gimana samanya, kan belum pernah lihat. Bisa ini berarti ya, bisa trauma juga nanti. Kayaknya sih, kayak jadi ngeluarin aura-aura negatif, jadi kepikiran lagi nanti. Berarti sekarang udah lebih mau ikhlas. Iyalah, pengen punya masa depan sama anak-anak, udah nggak pengen inget-inget yang lalu. Oke kan, anak-anak nih nanya nih, apa selingkuh itu apa? Nah dari Kak Riri gimana tuh menjelaskan ke anak-anak, apalagi yang masih usianya 8 tahun? Aku nggak pernah ngejelasin sih, paling aku coba nanti kita cari tahu bareng-bareng ya, tapi nggak sekarang gitu. Paling gitu aja sih. Oh gitu, anak aku nggak maksa sih maksudnya. Kalau gitu mami, gitu aja sih, nggak pernah sampai ngejelasin harus kayak gini. Anak kakak juga nanyain bapaknya nggak? Kalau di rumah. Kalau dulu awal-awal iya nanyain, kayak misalnya kan udah bisa kan tidurnya berarti kan nggak bareng-bareng gitu. Nanya, kok nggak tidur di rumah gitu. Ya kan papa kerja. Oh jadi kakak dari dulu bilangnya selalu kerja, papa karena kerja. Kan emang beliau kan sibuk banget kan sama kerjaannya, jadi
tidur di rumah pun maksud di rumah itu hanya tidur aja, jadi aktivitas hari-hari di luar rumahnya tuh lebih banyak siang. Kalau pulang emang tinggal tidur aja gitu. Tapi maksudnya hubungannya kayak anak-anak sama papanya tuh baik-baik aja. Baik banget kok, baik. Aku nggak pernah ngebatasin, nggak pernah ngelarang kapanpun dia mau ketemu atau papanya pengen ketemu ya silakan gitu. Nggak mau egois lah. Kalau karirnya sendiri, nggak maksudnya masih ada ngobrol nggak gitu atau? Ya ngobrol paling sebatas obrolan anak aja, kayak misalnya hari ini mau ketemu anak-anak, jadi ngobrol di saat mau dia ketemu sama anak-anak gitu aja. Ada izin lah pasti ya, mau ajakin anak-anak jalan kayak gitu. Iya gitu. Aduh, aku tuh kalau denger cerita gini tuh gimana gitu Beb. Soalnya gini kan, Aurel juga dari broken home juga. Iya sih. Iya, jadi benar. Jadi dia kayak sama juga tuh. Jadi maksudnya aku tuh kadang kalau nanya tuh kayak wow gitu. Iya sayang, tapi kamu kayak gimana gitu, tapi kamu selalu ngajak ketemu orang yang dia tentang perselingkuhan ini, dia tuh selalu ini. Iya benar. Oh iya benar, aku juga baru nggak. Iya benar ya. Iya, jadi aku tuh kayak pengen tahu aja gitu. Dia selalu pengen cerita, makanya waktu dia ngajak nonton Layangan Putus tuh aku awalnya nggak mau. Oh tapi nonton akhirnya. Nonton. Aku bilang nanti Aku kamu nonton jadi sampai berantem. Sampai aku tuh ini kemarin dikasih novelnya aku baca. Saking Baca. aku penasarannya pengen tahu kayak gitu. Oh iya sih. Percaya. Cuman karir ini hebat. Maksudnya tadi pas aku denger cerita kayak kakak itu 99% percaya gitu ya. Karena nggak pernah dibohongin. Awalnya Iya, selama pacaran, sama pernikahan. nggak pernah sama sekali. Enggak. Selalu jujur apapun itu. Tapi kok maksudnya bisa kakak kecolongan gitu gara-garanya apa gitu? Ya mungkin karena nggak tahu juga ya. Kan aku emang kalau di ruang lingkup circle mereka aku nggak, pas udah benar-benar sibuk itu nggak pernah tahu gimana circle mereka atau gimana keadaan mereka saat di luar gitu. Jadi nggak tahu. Tapi kakak tahu nggak hubungannya itu dimulai udah dari berapa lama gitu? Aku nggak nanya sampai sama dia sih, misalnya nggak nanya udah berapa lama, dan dia selalu jawab lupa, atau kalau nggak salah deh dia jawabnya lupa gitu. Ya udah, yang penting kan dia udah ngaku nggak ngelak, itu udah cukup sih menurut aku. Enggak, cuman kan nggak, kalau aku waktu itu kan baca novel yang Layangan Putus itu kan ceritanya tentang poligami gitu ya. Kakak waktu itu ada kepikiran akan jadi ke situ nggak, atau kayak nggak deh gitu? Ya kalau diajak poligami aku nggak mau. Aku nggak mau, aku nggak siap, dan kayaknya nggak bisa aku dibagi-bagi gitu. Tapi pernah ada omongan ke situ nggak, maksudnya dari ya gitu deh. kakak jangan nangis lagi, karena itu udah berapa tahun ya berarti kakak pisahnya udah berapa lama? 3. Udah 3 tahun. Mau 3 sih. Mau 3 tahun. Sorry, pisahannya baru mau setahun, tapi tahunnya udah mau 3 tahun gitu. Hah, kok bisa? Jadi kakak mau tahu udah taunya udah mau 3 tahun. Terus baru pisahnya baru setahun yang lalu. Iya kan, aku pas tahu nggak mau langsung pisah lah, karena kan jadi aku sayang sama suami aku. Iya sih pasti. Jadi kakak masih mempertahankan. Iya, masih mempertahankan lah. Hah, selama 5 tahun. Itu gimana kak? Maksudnya rasanya tuh gimana ya? Iya, Kayak nggak bisa kebayang sih dia aku. Ya gimana ya, jadi gimana ya? Jadi mikirin itu aja deh pokoknya. Kebayang-bayang terus. Gimana sih kakak bisa move on gitu? Move on dari semua itu gitu. Karena aku mikirnya, maksudnya nggak mau berlarut-larut lah kayak gini. Mikir masih banyak yang sayang. Karena pas keluarga tahu, teman-teman tahu. Tadi kan aku nutup semua kan, nggak pengen ada yang tahu. Jadi cuma kakak doang yang tahu. Pengen coba nyelesain sendiri, pengen coba ngeyakinin sendiri gitu tanpa orang tua tahu, teman-teman tahu. Ya kayaknya nggak bisa gitu. Di sekeliling aku yang ada beberapa yang tahu pun nggak bisa. Kayaknya harus ngomong. Saya kira orang tua kakak tahu gara-gara akhirnya kakak cerita atau ngeliat di TV. Enggak, mama sebenarnya aku sikapnya katanya di rumah beda gitu, kata mama, kayak enggak ceria, terus jarang makan gitu-gitu. Terus mama akhirnya enggak negor sih,
adik aku yang negor, mama udah tahu tuh gitu. Akhirnya mama nelpon, mama udah tahu kok tanpa dikasih tahu gitu. Gimana tuh mama? Udah nggak mau nangis kan? Iya, nggak boleh nangis. Kasihan loh kakaknya. Nggak, kalau papa kan maksudnya apalagi kan Kak Riri ya anak perempuan, pasti seorang bapak tuh wow. Iya. Gitu. Iya sampai sekarang pun karena bapak jadi pas mau nikah sebulan, aduh jadi nangis Itu deh. Sebulan mau nikah bapak kena stroke, jadi selama pernikahan itu bapak stroke. Jadi pas tahu ini pun kayak ya kecewa lah gitu. Kasihan jadinya malah semakin drop juga ya. Nggak drop sih karena kan emang stroke-nya udah lama, jadi kayak lumpuh sebelah kanan. Jadi ya berusaha, ya udahlah orang anaknya udah nggak bisa ngelanjutin gitu. Terus akhirnya kakak mutusin akhirnya Apa? pisah itu kan maksudnya 2 tahun tuh lama loh kakak bisa bertahan gitu. Terus akhirnya kayak udah deh nih gue kayaknya udah nggak bisa. Iya. Itu karena apa? Karena mikirnya aku jadi kayak apa ya? Gimana sih kalau orang apa ya? Kayak nggak jadi diri aku sendiri kali ya. Dan teman-teman aku juga bilang katanya beda banget dulu sama sekarang gitu pas masa-masa itu. Kayak sekarang udah lebih ceria katanya sih gitu. Kalau pas itu kan emang aku nggak jarang main, jarang keluar, jarang kemana-mana, di rumah aja gitu. Jadi berubah drastis gitu. Iya. Nah, Tapi kalau sekarang enggak lah. Udah Enggak. Udah enggak. Cuma masih kadang masih suka teringat Iya. lah pasti. tapi kan ada katanya caranya kalau obat hati yang sakit tuh harus mencari hati yang baru. Iya, katanya gitu. Apakah Kak Riri membuka nggak untuk ada hati yang baru gitu yang bisa Atau mungkin sekarang masih mau mengobati sama- hati iya. yang Kalau aku sakit? sekarang kalau buat komitmen lagi gitu kayak masih mikir ya. Masih mikir karena trauma ya. kenal beliau mantan suami emang benar-benar dari nol dan bukan siapa-siapa, itu prosesnya panjang dan akhirnya kan kayak gini. Jadi apalagi nanti ketemu orang baru harus mulai dari nol lagi, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu kan. Jadi ya berdoa aja sih kalau emang dikasih yang jodoh sampai dunia akhirat gitu, ya udah nggak apa-apa, ya Allah deketin. Tapi kalau emang belum, ya udah nggak apa-apa, sendiri dulu, kasih kesibukan ataupun kebahagiaan dari yang lain, nggak harus pasangan gitu aja kan. Masih ada anak-anak, masih ada keluarga. Iya sih, masih ada keluarga, masih Iya. ada anak-anak. Iya. Berarti sekarang Kak Riri kesibukannya nggak Aku sekarang di rumah aja sama anak-anak, sama lagi mau buka usaha. enggak, tapi nangis terus. Tapi aku kan lihat nangis kakak. kalau ngomongin orang tua itu dan anak gitu. Aku kayaknya kalau udah ngecewain lah, kan orang tua kan nggak pengen anaknya pisah. iya. Jadi kalau udah ngomongin orang tua sedih, Iyalah pasti. Tapi kasihan gitu sama orang tua. Kalau buat urusan percintaan kayak udah ya udahlah gitu, masih banyak yang sayang kok gitu. Kalau misalnya dari sana dari pihak yang perempuan ada permintaan maaf nggak sih sama kakak? Kakak kan kenal nih, kakak tadi kan aku nanya ya Beb sebelum ini udah make upin beberapa kali gitu. make up. Jadi pernah make upin Mau- beberapa kali kan kak ya buat syuting video klip katanya. Pas tahu ini semua ada nggak ngehubungin kakak untuk kayak minta maaf atau membuka pembicaraan lah gitu sama kakak? Pernah, tapi di Juni tahun 2019 itu doang. Itu permintaan maafnya apa kayak yang dibilangin sama? Lupa sih aku, nggak aku simpan, cuma minta maaf gitu panjang lebar deh pokoknya. Dan aku pun dari awal itu nggak marah sama dia, nggak marah. Gak marah? Enggak. Aku Kok cuma bisa? bilang ya udah kalau emang mau diudahin ya udah gitu. Diudahin maksudnya? Iya kalau emang itu cuma maksudnya kalau bisa diperbaikin ya udah gitu. Mungkin lagi hilang atau gimana gitu. Ya udah nggak aku. Terus sampai sekarang belum ada, Enggak. udah nggak ada obrolan lagi. Enggak pernah. Tapi kakak tahu nggak maksudnya kabar tentang mereka tuh gimana? Apa mungkin soalnya ada netizen kan yang bilang katanya apa udah nikah lagi, udah nikah atau gimana gitu. Kakak tahu nggak update-nya gimana gitu? Terakhir waktu aku mau pisah sama beliau mantan suami sih belum menikah gitu. Emang gak tahu kalau sekarang.
Aku kan nggak komunikasi lagi. Jadi udah lost contact lah ya. Iya. Tapi ngurusin anak kayak gitu masih bareng-bareng kan? Iyalah harus. Jadi maksudnya berkontak cuman untuk permasalahan anak, selebih di Iya. luar itu ya udahlah, udah. Udah enggak. Kayak sekarang kayak temenan aja sih sama mantan suami. Jadi anak berapa sebulan sini sebulan di sana? Enggak sebulan kapanpun. Jadi kayak misal dalam 1 minggu sehari atau 2 hari dia mau ketemu ya silakan gitu. Jadi sebelum kakak tahu ada permasalahan ini, kakak sedekat apa sih sama yang sebelah sana gitu? Ya deket banget. Dulu ya aku sayang lah sama dia, udah kayak adik sendiri. Kayak adik sendiri, kayak kakak-kakaan, sering curhat gitu nggak? Iya cerita-cerita kayak kayak misalnya ada barang apa yang bagus gitu, beli di mana gitu, tanya-tanya. Ya deket lah, pokoknya deket. Deket-deket banget lah ya. Pernah nggak kayak cerita tentang masalah rumah tangga atau kakak curhat tentang apa gitu, pernah nggak? Kayaknya kita buat seru-seruan aja sih kalau dulu mah, sama itu main aja, jalan bareng gitu ke mall gitu. Wah sedekat itu ya, bener-bener udah kayak keluarga. Oke, sekarang aku mau nanya, sosok mantan suami kakak di mata kakak tuh gimana sih? Yang sebelum dengan ya sebelum ada terjadi permasalahan ini gitu. Mantan suami kakak tuh orang yang kayak gimana? Apa bapak banget? Apa romantis kah? Gimana? Kalau romantis beliau enggak, tapi aku kali ya yang selalu ngeromantisin, karena aku orangnya emang bucin kan. Oh kakaknya bucin. Berarti kalau kayak kita berdua, kakaknya tuh kayak kamu gitu ya? Iya, aku paling bucin emang. Enggak kayak aku, Iya. kayak aku bercanda. Aku enggak, tapi aku emang bucin. Ya Aku akuin sekarang. Kalau ditanya orangnya gimana, baik kok dia, baik banget, baik. Kita nggak pernah berantem serius kok. Selama berapa tuh, 15 tahun ya berarti? Gak pernah. Kan katanya kemarin kita sempet ngobrol juga ya sama orang, maksudnya kadang orang yang hubungannya udah 15 tahun aja sebenarnya itu belum terlalu kenal sama personalnya dia gitu. Berarti kakak termasuk yang kayak gitu kali ya? Maksudnya kakak belum begitu kenal banget nih sama sih. mantan suami kakak gitu. Mungkin ya, kayaknya sih aku ngerasa jadi kayak gitu. Ya kan? Dia kan bener kan, berarti kakak belum sepenuhnya belum mengenali. sefrekuensi kayaknya deh sama beliau gitu. Jadi ngerasa kayak gitu sih. Karena semua orang kan akan ada berubah ya 5 masanya. tahun. Besok aja kita nggak tahu nih aku jadi kayak gimana, Bang Atta jadi gimana gitu. Jadi Karena kan dalam hidup tuh katanya panjang. Iya. Ada 2 tahun pertama tuh katanya masih Fasenya lagi banyak. fase seneng-senengnya. Habis 5 tahun tuh udah mulai ujian-ujiannya katanya. Nah katanya juga habis 7-8 tahun itu baru fasenya tuh sama-sama kayak ya udah gitu, lebih nggak terlalu gimana banget, udah nggak terlalu so sweet katanya. ya. Katanya nih. Nah nanti ada lagi katanya kalau udah 10 tahun bisa balik jadi so sweet lagi dan menghidupi masa tua bareng-bareng gitu. Nah ya jadi makanya itu ada fase-fasenya. Nah itu katanya lagi harus dibangun dari dua-duanya tuh kayak ada mimpi baru, goals baru. Harus ada yang baru kayak entah Punya jalan-jalan, anak, jalan-jalan bareng, traveling atau bikin sesuatu. Entah tiba-tiba pengen bikin sawah, entah tiba-tiba pengen bikin apa yang baru gitu. Joglo, entah tiba-tiba bikin. Iya bener. Joglo Beb. Iya kan ada orang gitu pengen, ayo sayang kita bareng-bareng bikin bisnis. Iya benar. Karena katanya. Nah tapi emang bener Yang nih aku- katanya. Ini kalau kita ini bukan soalnya kita belum ke situ Kita kan belum 2 tahun. Belum setahun juga ini. Tapi kalau aku ngerasain ya ketika misalnya kayak aku bikin bisnis bareng nih sama istri, jadi seru gitu hubungannya. Jadi kayak sayang nanti kamu gini ya promonya, nanti aku bikinnya begini ya. Nanti iya. nah gitu. Kayak misalnya nih, oh nanti dia ngasih tahu, sayang YouTube-nya jangan gini. Nanti aku juga bilang, sayang nanti kalau kamu YouTube jangan males ya, kamu channel Aureli-nya tetap aktif ya. Harus ada saling Ngobrol, saling punya pengen ada Ada capaian yang- satu. iya sih. Kayak aku tuh bangga jadinya. Misalnya dia pengen tiba-tiba main film, aku malah bangga. Tiba-tiba dia bikin lagunya laku, aku bangga gitu. Jadi kayak apa ya? Saling bangga gitu. Itu katanya bikin hubungannya tuh hubungannya jadi kayak rasanya tuh kayak aduh bukan bosen ya, bukan bosen. Jadi mungkin itu yang tadi aku ngerti
maksudnya Kak Riri, sefrekuensi. Nah iya. Yes. Itu yang maksud aku. Iya, emang Bener kalau udah bener. satu frekuensi dia bakalan ini terus. Cuman maksud aku itu waktunya lama tuh, maksudnya 15 tahun. Oh 15 tahun ya? Kakak tuh kan kenalnya udah 15 tahun. Cuman ternyata ada satu mungkin sifat atau satu sisi yang kakaknya tuh nggak tahu nih gitu. Iya. Jadi itu pembelajaran banget ya buat Iya, Kak Riri. Iya. Gimana caranya memaafkan gitu? Memaafkan keadaan, memaafkan diri sendiri, memaafkan apa yang sudah terjadi gitu. Memaafkan diri sendiri dulu kali ya. Awalnya Baru ya. bisa memaafkan orang lain. Iya. Karena kan ya maksudnya jadi berpikirannya jadi negatif mulu. Ya udah ngebangkitin aura positif aja buat diri sendiri, ngebahagiain diri sendiri. Itu kan perlu banget sebelum Iya, kita betul. ngebahagiain orang lain. Ngebahagiain anak gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya aku tanya kakak udah memaafkan belum? Sekarang Iya. udahlah pasti. Semuanya? Iya. Benar-benar kakak maafin? Iya, insya Allah. Luar biasa. Tapi kakak hebat, maksudnya udah mulai bisa melupakan. Iya. Karena itu kan bukan waktu yang sebentar ya, apalagi pasti kenangannya banyak. Lumayan. Kakak tahu semuanya, berjuangnya dari nol bareng-bareng. Ya buat pelajaran aja sekarang mah semua masa lalu. Apa arti kepercayaan untuk Kak Riri? Aku orangnya lu mudah banget sih ya percaya sama orang. Iya sih, kalau kelihatan soalnya kakak tuh orangnya kayak tadi dengar ceritanya kayak langsung bisa percaya gitu. Terus nggak enak kan gitu kalau misalnya udah dibilang ya udah jangan kayak gini ya atau nggak usah ya gitu. Ya udah gitu, nggak nyari tahu, nggak ini, gitu aja. Tapi sekarang jadi orang ya makanya aku belum pengen cari yang lain, takut kepikiran jadi ntar over juga kan sama pasangan gitu. Belum pengen lah. Jadi kakak tipikal orang yang ya udah gampang percaya aja gitu. Gampang. Kakak mengambil pelajaran, berarti next kakak jangan terlalu langsung gampang percaya. Jangan gampang percaya, jangan berlebihan percaya juga kan, itu kan berlebihan percayanya gitu. Apa pendapat kakak tentang perselingkuhan dan poligami? Kalau aku bilang kan pilihan ya, tapi Bunda bilang karakter. Dan emang banyak sih yang bilang katanya kalau udah sekali selingkuh bakalan Akan kayak gitu. selingkuh lagi. Ya. Ya aku kan nggak tahu, pacaran nggak pernah diselingkuhin dan baru ini, jadi nggak tahu juga itu karakter atau pilihan gitu. Kalau poligami, aku nggak menentang poligami karena kan emang ada ayatnya, terus emang udah jelas lah gitu kan dalam agama. Cuma kalau aku belum bisa dan belum mau. Semoga kakak bisa doa-doanya terkabul. Apapun nanti doanya. Amin. Semoga nanti juga kalau dapat hati yang baru yang bisa melanjutkan kebahagiaan kakak. Karena aku setuju banget sih tadi yang kita omongin juga, manusia tuh nggak bisa ke 100% percaya sama manusia. Iya. Dan cinta sesungguhnya itu yang harus dicari adalah cinta Tuhan sama katanya. Allah. Iya sama Allah. Karena kalau Cintanya kita karena Allah kan. bener, Bener kalau ya? kita cintanya sama Tuhan, insya Allah cinta manusia itu akan dikasih sama Tuhan sama kita. Iya benar. Iya, jadi memang itu yang masih jadi PR aku juga guys. Gimana kita cinta sama Tuhan itu lebih tinggi daripada cinta sama ciptaannya gitu. Walaupun kita cinta banget, tetap cintanya sama Tuhan. Karena kata aku sering dengar banget kalau misalnya kita cinta sama manusia, kita bisa sakit hati, bisa kesel, bisa marah. Tapi kalau cinta Tuhan, kita udah bikin Tuhan marah pun dia masih sayang. Iya. Kita bikin Kecewa. nggak ngecewain Tuhan pun Tuhan tetap sayang, tetap kasih kita jalan. Iya. Banyak banget lah pelajaran yang kita bisa ambil dari Ceritanya cerita-cerita Kak ini. Riri. Dan kalau ada yang nggak baik jangan diambil, Iya, kalau ada yang baik benar. diambil. Iya. Semoga kita doain terbaik ya sayang buat Kak Riri Amin. sama anak-anak, Amin. sama Harus- mantan suaminya juga semoga sehat Amin. sampai bahagia. Ya pokoknya yang terbaik lah buat Yes. semuanya. All the best. Pokoknya terima kasih Kak Riri Iya, udah datang Terima kasih sini. ya Kak Riri udah Sama-sama. udah mau- boleh ditanya-tanya. Dan udah mau nurutin istri aku ini, nggak tahu ngidamnya nanti ketemu kakak juga. Kita tentu ngidamnya ketemu kakak, ampun. Pokoknya semoga teman-teman di rumah juga selalu sehat dan terima kasih udah nonton. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Bye bye.